Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Sebelum kami mempresentasikan makalah kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya sendiri atas nama Purnama Sari sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Didi Wahyudin sebagai pemateri. Saya Aprilia Cayati sebagai nutulen. Itulah perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Kepada pemateri, persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil makalah ini. Ya, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Ya, poin A, menganalisis teori belajar. Ya, jadi proses belajar dimulai sejak manusia masih bayi sampai akhir hidupnya. Proses pembelajaran dipengaruhi oleh pemahaman guru terhadap teori belajar. Teori belajar dapat dijadikan sebagai acuan dalam memberikan pembelajaran yang tepat bagi peserta didik. Ya, untuk poin B, pengertian perilaku. Ya, jadi perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, dan sebagainya. Ya, di pengertian teori perilaku ini sendiri ada beberapa teori. Yang pertama, teori klasikal conditioning dan teori operant conditioning. Ya, jadi teori classical conditioning ini adalah berawal dari usaha Ivan Pavlov dalam pembelajaran bagaimana suatu makhluk hidup. Secara umum, dalam psikologi teori belajar, makhluk hidup selalu dihubungkan dengan teori tingkah laku. Ya, jadi teori ini turut menjelaskan respon makhluk hidup dengan cara menghubungkan apa yang dialami atau menjadi stimulus respon terhadap yang didapat dari lingkungan tertentu. Ya, sedangkan menurut teori operant conditioning ini sendiri berbeda dengan classical conditioning dalam mengindikasikan klasik respon terkondisikan. Jadi, inti teori Skinner condition operant dalam kaitannya dengan psikologi belajar adalah proses belajar dengan mengendalikan semua atau sembarang respon yang muncul sesuai konsekuensi, yang mana algoritma akan cenderung untuk mengulang respon yang ikut oleh penguasaan. Iya, prinsip-prinsip perilaku belajar. Prinsipnya ini adalah suatu yang dipegang sebagai panutan yang utama dan menjadi dasar dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa maupun bagi guru, dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan agar proses belajar menjadi dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Ya, prinsip-prinsipnya ini antara lain ada prinsip kesiapan, prinsip motivasi, prinsip persepsi, prinsip tujuan, prinsip transfer dan retensi, dan prinsip belajar kognitif. Ya, jadi itu materi dari poin B. Ya, lanjut ke poin C, teori kognitif. Ya, jadi teori kognitif ini, pada teori ini lebih banyak memberikan konsep utama dalam psikologi perkembangan menulis Piaget sendiri. Kemampuan kognitif dapat terbangun melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan sekitar. Ya, jadi ada 3 pemahaman tentang teori kognitif ini. Yang pertama, pemahaman dari Piaget, yang kedua Vygotsky, dan yang ketiga Erikson. Ya, jadi menurut Piaget ini sendiri,
Piaget membagi sebuah skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya melalui 4 periode utama. Nah, 4 periode tersebut saling berkolerasi. Ya, jadi periode sensiomotor yang pertama yang terjadi pada umur 0 sampai 2 tahun pada tahapan bayi lahir dengan sejumlah refleks bawaan dan juga dorongan untuk mengekspresikan dunianya. Yang kedua, periode proporsional yang terjadi pada umur 2 sampai 7 tahun. Dalam tahapan ini, anak belajar menggunakan dan mempresentasikan objek dengan gambaran dan juga kata-kata. Yang ketiga, periode operasional konkret yang terjadi 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai berkembang logikanya. Ya, periode yang terakhir, periode operasional pada tahap ini terjadi pada umur 11 sampai tiba saatnya dewasa. Karakteristik tahap ini adalah kemampuan anak dalam berpikir secara logis dan juga bisa menarik kesimpulan dan informasi yang sudah tersedia. Ya, pemahaman kedua dari Vygotsky. Ya, jadi dalam teori ini Vygotsky percaya bahwa anak akan jauh berkembang jika berinteraksi dengan orang lain. Vygotsky juga mempunyai 2 gagasan, yakni yang pertama GPD Zone of Proximal Development yang memiliki gerakan pada interaksi ide yang dapat memudahkan perkembangan anak. Yang kedua, scaffolding merupakan gagasan kedua dari Vygotsky yang memberikan anak sejumlah bantuan besar pada tahap selanjutnya, dikurangi untuk memberikan kesempatan untuk mengambil tanggung jawab. Ya, pemahaman menurut Erikson percaya bahwa kepribadian anak dapat berkembang dalam beberapa tingkat. Salah satu elemen pentingnya teori ini adalah berkembang ego bersama. Menurut Erikson, selalu berubah pengalaman dan informasi baru yang didapatkan dari interaksi dengan orang lain. Ego yang disempurnakan menurut Erikson adalah 3 aspek antara lain. 1. Faktualitas. Yang kedua, universalitas. Yang ketiga, aktualitas. Jadi faktualitas ini sebagai interaksi diri dengan orang lain. Sedangkan universalitas ini yakni berkaitan dengan kesadaran akan kenyataan. Sedangkan aktualitas yakni suatu cara untuk memperkuat hubungan dengan orang lain agar dapat mencapai tujuan bersama. Ya, masuk poin D tentang teori belajar sosial. Ya, Albert Goddard Bandura sangat terkenal dengan teori belajar sosial, social learning theory. Salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman dan evaluasi. Teori belajar sosial oleh Bandura menekankan bahwa kondisi lingkungan dapat memberikan dan memiliki respon tertentu pada diri seseorang. Ya, jadi pembelajaran observasional observative learning ini adalah istilah observational learning sinonim dengan learning through imitation, belajar melalui peniru. Imitasi berarti peniruan, pengkopian atau perilaku, yaitu meniru perilaku seseorang. Menurut Wolford, yaitu belajar melalui mengamati dan meniru orang lain. Learning by observational and imitation of others. Ya, proses yang mempengaruhi pembelajaran observasional ini sendiri antara lain proses perhatian, ada proses retensi, ada proses produksi perilaku. Pada proses ini individu benar-benar melemahkan atau memvisualkan tindakan dari model yang amati secara nyata. Ya, ada proses motivasi. Ya, itu aja. Ya, jadi self-regulated learning ini
Menurut Bandura, self-regulated learning adalah kemampuan memantau perilaku sendiri dan merupakan pembelajaran persoalan manusia. Sumarno 2006. Self-regulated learning atau pembelajaran pengelolaan diri adalah proses pembelajaran seseorang mampu menetapkan tujuan pembelajaran dan kemudian berusaha memonitor, mengatur, mengontrol, dan mengkognisikan motivasi dan tingkah lakunya agar sesuai dengan tujuan dan kondisi konseptual dari lingkungannya sendiri. Ya, faktor yang mempengaruhi self-regulated learning. Menurut Zimmerman, faktor yang mempengaruhi self-regulated learning antara lain faktor pribadi, faktor perilaku, ya jadi faktor yang mempengaruhi ini ya ini ada faktor pribadi ya. Jadi faktor pribadi adalah persepsi self-regulated learning tergantung pada masing-masing pribadi seseorang yang meliputi pengetahuan, tujuan, dan afeksi. Ya, sedangkan dari faktor perilaku ini ada 3 cara untuk melihat perilaku dalam self-regulated learning ini sendiri, yaitu observasi diri, penilaian diri, dan reaksi. Ketiganya ini memiliki hubungan yang sifatnya timbal balik seiring dengan konteks persoalan yang dihadapi. Ya, poin terakhir, pengalaman diri dalam pembelajaran yang berkaitan dengan teori belajar dan pembelajaran. Ya, dalam konteks pendidikan hampir semua aktivitas yang dilakukan adalah aktivitas belajar. Belajar adalah sebuah proses yang terjadi pada manusia dengan berpikir, merasa, dengan bergerak untuk menghadapi setiap kenyataan yang diinginkan. Contoh, pada saat pelajaran agama, guru memberikan contoh cara berpamitan kepada orang tua ketika akan berangkat ke sekolah. Pada saat itulah murid akan mengingat cara berpamitan yang benar. Kemudian setelah sampai di rumah, ia akan menirukan cara berpamitan tersebut langsung dengan orang tua. Kepada pemateri karena sudah mempresentasikan makalahnya. Demikian presentasi makalah dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.